Ya, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Shalom buat anak-anak Mister kelas 3. Apa kabarnya pagi ini? Mister berharap semuanya dalam keadaan sehat dan terpenting tetap semangat mengikuti pembelajaran. Kami juga menyapa shalom, salam sehat buat orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun yang sedang melaksanakan pekerjaannya atau sedang bekerja. Mari Bapak Ibu kita tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, untuk anak-anak Mister kelas 3 pagi ini kita masih berbicara tentang tema yang sama dengan minggu yang lewat. Tema kita adalah Allah hadir dalam alam semesta. Allah hadir dalam alam semesta. Untuk pagi ini apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita mengetahui manfaat dari ciptaan Allah, dan yang kedua adalah kita mengetahui bagaimana cara-cara bersyukur, bagaimana cara-cara kita bersyukur atas kehadiran Allah melalui ciptaannya, ya. Yang pertama tadi kita mengetahui manfaat ciptaan Allah, dan yang kedua adalah bagaimana cara-cara kita bersyukur atas kehadiran Allah melalui alam ciptaannya. Itu tujuan kita mempelajari tema ini di pertemuan ini. Ya, untuk anak-anak Mister di rumah, di minggu kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana Allah hadir melalui alam ciptaannya, melalui penciptaannya. Kita sudah membicarakan juga hari-hari penciptaan Allah dari hari pertama sampai hari ke-6. Ya, dengan bagaimana Allah itu menciptakan bumi dan segala isinya juga sudah kita jelaskan, ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana manfaat ciptaan Allah itu bagi kehidupan manusia. Kemarin kita sudah mengupas sedikit tentang cara Allah menciptakan manusia, ya. Di minggu kemarin kita sudah membahas, ya. Allah menciptakan manusia itu berbeda dengan cara menciptakan ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia itu dengan cara berkarya menggunakan tangan Allah sendiri, membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas ruh dalam bahasa Ibrani, ya, nafesi dalam bahasa Yunani, sehingga yang dibentuk dari debu tanah itu menjadi hidup dan disebut menjadi manusia, ya. Manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Bahasa Ibraninya disebut dengan imagode. Imagode artinya segambar dan serupa dengan Allah. Apa arti segambar dan serupa dengan Allah? Ini perlu dijelaskan. Arti segambar dan serupa dengan Allah, manusia memiliki sifat-sifat Allah. Arti segambar dan serupa dengan Allah artinya manusia memiliki sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah yang dimiliki manusia? Yaitu kasih, kesucian, dan akal budi. Jadi segambar dan serupa dengan Allah artinya manusia memiliki sifat-sifat Allah, kasih, kesucian, dan akal budi. Untuk apa Allah memberikan sifat-sifatnya kepada manusia ciptaannya yang segambar dan serupa dengan Dia? Tujuannya adalah supaya manusia itu melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan. Maka ketika manusia itu ditempatkan di Taman Eden, Allah memberikan perintah kepada mereka agar manusia itu melaksanakan perintahnya, yaitu menguasai ciptaan Allah lainnya, berkuasa atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Itulah bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama itu disebut dengan Adam dan Hawa. Adam diciptakan dari debu tanah, sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden. Jadi sudah jelas kemarin dikatakan hari-hari penciptaan Allah itu ada 6 hari, hari pertama sampai hari ke-6. Lalu apa yang Tuhan lakukan pada hari yang ke-7? Hari ke-7 Tuhan berhenti mencipta atau Tuhan beristirahat, ya. Apakah Allah hanya beristirahat pada hari ke-7? Tidak. Dia menunjukkan kekuasaannya dengan cara memberkati semua ciptaannya supaya hidup dengan bahagia, ya. Tuhan pada hari yang ke-7 berhenti mencipta, beristirahat, tapi Tuhan memberkati semua ciptaannya agar hidup dengan baik. Kita akan melihat bagaimana bukti Tuhan memberkati ciptaannya manusia, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Nanti boleh dibaca di rumah, dibuka ya. Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan di sana, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Jadi Allah memberikan kuasa kepada manusia, karena manusia itu
Tuhan angkat sebagai rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah untuk apa? Merawat, menjaga, memelihara ciptaan Allah yang lainnya. Tuhan menciptakan alam berserta isinya itu, Tuhan juga memeliharanya dan memberikan kekuasaan itu kepada manusia. Jadi semua yang diciptakan Allah itu bermanfaat atau berguna untuk kelangsungan manusia ciptaan Allah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, terang. Yang diciptakan Tuhan pada hari pertama itu adalah terang. Apa manfaat terang bagi kehidupan manusia? Manfaat terang adalah supaya kita bisa melakukan kegiatan kita seperti hari ini. Terang, maka kita bisa belajar, bisa melakukan aktivitas kita yang lain, orang tua kita bisa bekerja, dan lain sebagainya. Kalau malam, maka kita akan istirahat. Ya, kita gunakan waktu istirahat. Yang kedua, daratan. Daratan itu Tuhan ciptakan supaya ada tempat berpijak atau tempat tinggal manusia, tempat hewan-hewan berpijak, dan tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Manfaat daratan. Manfaat lautan. Manfaat lautan adalah supaya ada tempat tinggal binatang di air untuk berkembang biak, ya. Dan juga sekarang pinggir laut dapat digunakan sebagai tempat wisata yang disebut dengan pantai. Jadi semua ciptaan Allah itu bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Apalagi contohnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu berguna untuk kehidupan manusia sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber obat-obatan, ya. Lalu ciptaan Allah yang lainnya apa? Hewan. Hewan itu berguna untuk manusia sebagai sumber protein bagi manusia, dan juga hewan itu bermanfaat untuk membantu manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi semua yang diciptakan Allah itu diberikan kepada manusia karena berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Maka Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, tapi kekuasaan yang penuh tanggung jawab. Artinya, ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden, Allah memberikan hak atau kuasa. Tetapi Allah juga memberikan kewajiban. Apa hak manusia di Taman Eden? Yaitu memanfaatkan alam ciptaan Tuhan untuk kelangsungan hidupnya. Apa tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia? Tanggung jawabnya adalah menjaga, melestarikan alam ciptaan Allah. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan menempatkan manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah memberikan hak dan kewajiban. Haknya adalah memanfaatkan seluruh ciptaan yang lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Kewajibannya adalah menjaga, merawat, melestarikan alam ciptaannya. Jadi semua yang diciptakan Allah bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia ciptaannya. Dan itu yang kita rasakan sampai saat ini. Semua ciptaan Allah yang lain ini, terang, ya, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan, untuk kita saat ini berguna untuk kelangsungan hidup kita, dan kita sudah menikmati itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk semua alam ciptaan Allah itu sebagai bukti kehadirannya, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur atas kehadiran Allah melalui alam ciptaannya? Sama yang dilakukan oleh manusia pertama tadi, yaitu menjaga, merawat, melestarikan alam ciptaan Tuhan supaya kondisinya tetap baik dan bermanfaat sampai generasi penerus kita ke depan, ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, ya. Kisah penciptaan menunjukkan kehadiran Allah dalam alam semesta ini. Kisah penciptaan merupakan kejadian yang sungguh indah dan ajaib. Kita mempercayai semua peristiwa penciptaan dengan iman bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Maka kita juga mengimani bahwa Allah hadir melalui alam ciptaannya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas alam ciptaan Allah dengan cara apa? Menjaga, merawat, melestarikan semua alam ciptaan Allah agar tetap dalam kondisi baik dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita dan kelangsungan hidup manusia ke depannya. Sampai di sini materi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.